Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel YouTube Bintang 5. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang seputar tips berangkat umroh mengenai tentang hal biaya uang saku untuk umroh. Berapa sih sebenarnya uang saku yang pas untuk teman-teman persiapkan jika mau berangkat umroh? Persiapan sebelum berangkat umroh. Tentu segala sesuatu yang ingin kita laksanakan agar perjalanan tersebut sukses, ada hal-hal tahapan yang wajib kita ikuti. Karena kalau kita tidak ikut dalam prosedur tersebut, maka dikhawatirkan nanti perjalanannya bisa saja ada terkendala. Pertama, tentang persiapan. Persiapan pendaftaran umroh ya. Berapa sih uang saku yang pas untuk umroh? Kemudian yang kedua, berapa sih harga umroh di tahun 2024 ini? Harga standarnya berapa? Teman-teman yang mau berangkat umroh yang akan menjalankan ibadah umroh ya. Berikut informasinya akan kami sampaikan dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi mengenai biaya umroh tahun 2024 dan 2025. Dan kita akan rincikan secara detail berapa harga yang harus kita bayarkan untuk bisa berangkat umroh. Oke teman-teman, selamat bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah umroh adalah ibadah yang diimpi-impikan oleh seluruh umat Islam yang berada di atas bumi ini. Tentu sangat mengidolakan, mengimpi-impikan untuk bisa suatu saat nanti berangkat umroh ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, dengan banyaknya peminat dari seluruh kaum muslimin yang mau berangkat umrah ini, tentu banyak hal yang harus diperhatikan agar kelancaran ibadah umrah tersebut tidak ada terkendala sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Pemilihan travel yang tepat. Ya, harga paket itu sebenarnya kalau kita kaji itu tergantung kepada paket yang kita pilih sendiri. Ada beberapa orang yang memilih paket yang reguler, tapi ada juga yang memilih paketnya yang plus, layanannya yang istimewa, layanan yang super elit. Ya, itu tergantung kepada keinginan teman-teman sendiri ketika berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Dan itu juga tergantung kepada maskapai yang akan digunakan ketika berangkat umroh. Itu teman-teman. Ada standarisasi yang diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Di tahun kemarin itu harga berkisar di antara 28 juta sampai 50 juta. Ada yang 50 juta, teman-teman. Nah, yang teman-teman harus lakukan setelah mengetahui harga tersebut, harga paket tersebut, tentu kita memilih travel agen perjalanan yang kita percaya dia amanah, yang kita percaya dia profesional, yang kita percaya dia bisa menyambung urusan-urusan semua dokumen atau keberangkatan. Harus memilih dengan tepat, teman-teman. Jangan sampai pemilihan tersebut kita salah pilih. Oh, cari travel yang sudah berizin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Itu yang jelas ya, teman-teman. Dan yang pasti kita harus tahu minimal harga paket yang mereka tawarkan dan maksimal harga paket yang mereka tawarkan kepada kita. Nah, nanti ketika teman-teman sudah mengetahui ini travelnya resmi, berizin, kemudian harga paket yang ditawarkan, brosur yang ditawarkan, hotel yang disediakan, apakah dia berbentuk buat hotel bintang 3 atau hotel bintang 4 dan bintang 5, teman-teman tentu juga harus pastikan memakai maskapai yang diberikan kepada
teman-teman nanti untuk ibadah umroh, apakah dia maskapai penerbangan direct langsung atau penerbangannya transit di beberapa negara misalkan, itu biasa teman-teman, karena penerbangan itu sebenarnya fleksibel saja, karena ada beberapa travel yang belum ikut dalam program charter pesawat khusus dari Indonesia ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah itu, teman-teman. Yang kemudian setelah persiapan pendaftaran, silakan teman-teman mendaftar registrasi dan kemudian persiapan dokumen. Dokumen penting teman-teman, karena dokumen itu adalah tahapan awal untuk memproses teman-teman bisa berangkat umroh ya. Seperti halnya teman-teman kalau ingin berangkat ke luar negeri, tentu semua dokumen itu diwajibkan seperti paspor ya. Paspor, suntik meningitis kalau khusus ke Timur Tengah, berangkat ke Timur Tengah itu diwajibkan memakai suntik vaksin, sertifikat vaksin suntik meningitis ya. Kemudian tahapan selanjutnya adalah pengajuan visa umroh. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman penasaran sebenarnya pengajuan visa umroh tersebut, apakah kita bisa mandiri misalkan untuk pengajuan visa umroh tersebut. Nah, sepengetahuan kami teman-teman, kalau untuk proses pengajuan visa itu harus melalui agen travel yang sudah berizin dan mendapatkan hak provider dari kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, teman-teman. Ini tergantung pada jenis ya, teman-teman. Jenis paket yang fasilitas yang kita dapatkan dari travel tersebut. Oke, teman-teman. Itu masalah harga. Namun perlu diketahui teman-teman bahwa biaya tersebut biasanya di luar momen-momen waktu khusus di high season ya. Kalau high season di bulan-bulan liburan nasional, harga tiket biasanya akan melonjak naik tinggi, bisa di atasnya lagi teman harganya. Itu. Kemudian juga ada waktu-waktu khusus ketika low season, itu harga yang terendah. Itu beruntung buat teman-teman yang mendapatkan harga paket low season, dan insya Allah itu adalah keberuntungan ya, keberuntungan, dan tidak serta-merta itu setiap bulan ada harga promo tersebut ya. Nah, pada dasarnya juga harus kita lihat seluruh agenda jenis paket yang ditawarkan melalui agen perjalanan teman-teman yang sudah pilih nanti. Misalnya kalau kita rincikan satu persatu ya teman-teman, kalau di harga tiket pesawat itu lebih kurang di antara kisaran 12 sampai 15, bahkan ada yang sampai 18 juta rupiah itu harga tiket maskapai keberangkatan umroh. Kemudian seterusnya adalah biaya visa umroh itu sekitar 150 sampai 200 US dollar ya. Itu teman-teman. Kemudian hotel ya, hotel di Arab Saudi. Kalau teman-teman penasaran, silakan saja di googling, itu bervariasi juga ya teman-teman, tergantung hotel yang dipilih oleh jemaah tersebut atau agen perjalanan tersebut. Ya, kisaran antara 2,5 juta sampai 5 atau 10 juta rupiah per malamnya ya. Karena nanti di sana juga tim travel Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci itu kalau memakai hotel itu biasanya queen atau quad bisa memuat 4 orang jamaah umroh. Nah, teman-teman ketika sudah mendaftar itu pastikan jadwal keberangkatannya sudah jelas ya. Karena nanti waktu pendaftaran itu biasanya sudah ada rincian itinerary keberangkatan umroh di travel bersangkutan tersebut. Apakah dia memakai maskapai Garuda, atau dia memakai maskapai Lion Air, atau dia memakai maskapai
Saudi Arabian Airlines atau dia memakai banyak maskapai yang berangkat ke Mekah atau Madinah yang turunnya biasanya itu di Jeddah atau Bandara Prince Madinah ya. Selanjutnya teman-teman adalah yang kedua, persiapan manasik umroh. Manasik umroh ini adalah sebuah gambaran agenda perjalanan ibadah umroh bagi jemaah calon tamu-tamu Allah yang mau berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah umroh. Agar nanti ibadahnya khusyuk di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, tentu harus ada bayangan bagaimana latihan-latihan kita mau berangkat umroh itu, apa saja hal yang perlu dipersiapkan, mulai dari hal-hal yang kecil sampai kepada hal-hal yang penting, bahkan hal yang terkait dengan ibadah umroh itu tersendiri. Apakah hukum-hukum yang akan kita laksanakan selama di tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Nah, insya Allah di dalam video berikutnya kita akan bahas tentang seputaran ibadah umroh, hukum-hukum seputar ibadah umroh dan haji. Kita siapkan dana sekitar 30 jutaan, kemudian memilih travel yang jelas dan mengetahui paket yang ditawarkan dan maskapai yang disediakan oleh agen perjalanan tersebut. Berapa sih uang saku yang wajib dipersiapkan oleh jemaah umroh di konsumsi selama di Arab Saudi, kemudian juga akomodasi, ya, tempat tinggal, living cost, semua biasanya sudah ditanggung oleh travel kalau teman-teman berangkat melalui travel umroh. Uang saku untuk persiapan buat teman-teman yang ada kebutuhan selama di Mekah Al-Mukarramah. Uang sakunya 1 juta rupiah juga cukup insya Allah bagi teman-teman. Di konversi ke uang rial itu sudah mencapai 250 rial Saudi Arabia. Oke, teman-teman, itu uang saku yang perlu dipersiapkan. Nah, apalagi persiapan yang harus kita siapkan sebelum berangkat umroh. Pakaiannya serba pakaian muslim, maka insya Allah setiap kita berangkat umroh ini, kita aktivitas selama di Mekah dan Madinah itu lebih berputar di sekitaran ibadah di dalam masjid, ya, dan di dalam masjid ibadah sholat, ibadah berjamaah di dalam masjid, baik itu di Mekah Al-Mukarramah di Masjid Al-Haram, ataupun itu di kota Madinah, kota suci Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian persiapan selanjutnya adalah yang perlu teman-teman siapkan adalah berupa obat-obatan buat teman-teman yang mempunyai hajat khusus atau penyakit khusus ketika di Indonesia. Itu penting untuk dipersiapkan agar nanti ibadahnya ketika sampai di Mekah Al-Mukarramah, mana tahu kesehatan atau kebugaran badannya berkurang, maka obat yang dibawa dari Indonesia itu sangatlah berfungsi, nanti bisa mengobati keluhan-keluhan kita, hal-hal yang kecil, keluhan-keluhan kecil. Misal kalau kita sudah sakit dalam kategori sudah tidak bisa lagi diobati dengan obat yang kita bawa dari Indonesia, maka di sana insya Allah disediakan juga rumah sakit untuk melayani seluruh tamu-tamu Allah SWT, jemaah-jemaah umroh dan jemaah-jemaah haji di kota Mekah atau kota Madinah Al-Munawwarah. Tenaga, ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah umroh ini tentu sangat dibutuhkan kekuatan fisik dan badan kita masing-masing, di mana di kota Mekah Al-Mukarramah nanti ketika kita tawaf, ketika kita sa'i, ketika kita nanti city tour selama di kota Mekah atau di kota Madinah, itu tentu membutuhkan fisik yang sangat kuat. Jadi itu teman-teman persiapan yang harus disiapkan untuk seluruh calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mau berangkat umroh ke Mekah dan Madinah Al-Munawwarah. Itu mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Bertemu lagi di video selanjutnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.